A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Mardio dari jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Bengkalis. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai tradisi fenomenologi dalam teori komunikasi. Ya, jangan skip di sini, terus tonton video ini sampai selesai. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan saya mengenai tradisi fenomenologi dalam teori komunikasi. Ya, berdasarkan sejarah perkembangan ilmu komunikasi, terdapat 3 disiplin ilmu yang secara konsisten mempelajari ilmu komunikasi, yaitu ilmu filsafat, sosiologi, dan psikologi. Karena itulah, berbagai teori komunikasi menurut para ahli yang kita kenal sekarang ini merupakan buah pemikiran maupun penelitian yang dilakukan oleh para ahli dari ketiga disiplin ilmu tersebut. Beragamnya teori komunikasi menunjukkan tidak adanya konsensus yang universal tentang teori komunikasi secara umum. Hal ini mendorong para ahli untuk mendefinisikan bidang teori komunikasi dengan berbagai macam cara dan mencakup serangkaian teori yang berbeda. Tradisi fenomenologi adalah salah satu tradisi komunikasi yang melihat proses komunikasi dari sudut pandang filsafat. Tradisi fenomenologi memandang komunikasi efektif sebagai dialog yang disertai dengan nilai-nilai keterbukaan dan otentisitas, baik dalam ucapan maupun tindakan. Tradisi fenomenologi digunakan oleh para ahli untuk menganalisa komunikasi dalam rangka mencari kesalahpahaman yang terjadi dan melihat bagaimana kesalahpahaman tersebut dikoreksi demi perbaikan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai teori yang berbeda dalam lingkup tradisi fenomenologi mengasumsikan bahwa orang-orang secara aktif menafsirkan apa yang terjadi di sekitar mereka dan berusaha untuk memahami dunia melalui pengalaman pribadi. Dengan demikian, tradisi fenomenologi mengkaji pengalaman sadar manusia dan cara mengalaminya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam artikel teori fenomenologi, bahwa secara umum fenomenologi dipahami sebagai sebuah bidang disiplin dalam filsafat dan gerakan dalam sejarah filsafat. Sebagai sebuah disiplin dalam filsafat, fenomenologi adalah studi struktur pengalaman sadar atau kesadaran. Fenomenologi mempelajari pengalaman sadar bagaimana yang dialami dari subjek atau sudut pandang orang pertama bersamaan dengan berbagai kondisi pengalaman yang relevan. Pengalaman sadar yang dimaksud meliputi persepsi, pemikiran, memori, imajinasi, emosi, keinginan, kemauan untuk kesadaran tubuh, tindakan yang diwujudkan, aktivitas sosial, dan aktivitas logistik. Berbagai struktur pengalaman ini biasanya melibatkan intensionalitas, yakni keterarahan pengalaman terhadap hal-hal dunia dan sifat kesadaran tentang sesuatu. Tidak hanya itu, dalam tradisi fenomenologi terdapat beberapa prinsip dasar yang disarikan oleh Stanley Dez, yaitu yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman secara langsung. Ya, dalam artian kita mengetahui dunia karena kita terikat di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu bahasa adalah alat makna. Kita memahami dunia melalui bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mengkoreksi. Jangan lupa like, comment, and share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.